Halo saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan juga tidak pernah kehilangan akal untuk menjalani kehidupan setiap hari dengan bahagia. Karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menyertai perjalanan hidup kita setiap hari. Kita berjumpa lagi saudara dalam pemahaman Alkitab Dewasa GKI Taman Cibunut Bandung pada hari Rabu 10 Februari 2021. Tema PA kita hari ini adalah tuan rumah bagi para pendosa. Kita akan merenungkan Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Mari kita mulai pemahaman Alkitab Dewasa ini dengan bernyanyi bersama dari lagu Kidung Jemaat nomor 355, Yesus Memanggil. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur diberi kekuatan, kesehatan, dan semangat dan rasa bahagia dalam menjalani hidup ini setiap hari. Sebagai seorang murid, biarlah seperti pujian tadi, kami dapat menjadi murid yang setia pada firman dan kehendak Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk memahami Alkitab pada hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami untuk hidup bersaksi dan menjadi seorang murid di tengah-tengah dunia ini. Baik di keluarga, dalam persekutuan gereja, di tengah masyarakat, dimanapun kami berada. Kami buka hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami semua. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya.
lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai itu. Ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukankah orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit? Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saya baca bagian terakhir sekali lagi. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas yang kita baca dalam Markus 2 ayat 13 sampai 17 ini adalah salah satu konflik yang terjadi antara Yesus dan murid-muridnya dengan ahli Taurat atau orang-orang Farisi pada waktu Yesus ada di Kapernaum. Konflik pertama dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12, yaitu tentang kuasa untuk mengampuni dosa. Konflik kedua Markus 2 ayat 13 sampai 17, yaitu tentang makan bersama orang berdosa yang mau kita bahas sekarang ini. Lalu konflik ketiga Markus 2 ayat 18 sampai 22 tentang murid-murid Yesus yang tidak menjalankan puasa. Yang keempat Markus 2 ayat 23 sampai 28 tentang murid-murid Yesus yang memetik bulir gandum di hari Sabat. Dan yang kelima, konflik yang terjadi di Markus 3 ayat 1 sampai 6 di Kapernaum, yaitu tentang penyembuhan orang sakit di hari Sabat. Dalam konflik yang kedua yang menjadi materi PA kita hari ini, Markus 2 ayat 13 sampai 17, diawali saat Yesus melihat Lewi anak Alfeus yang sedang duduk di rumah cukai, dan kemudian Yesus memanggil Lewi. Kita bisa lihat di ayat 14 tadi yang kita baca, saudara-saudara. Dikatakan oleh Yesus saat ia melihat Lewi, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Saudara, jika kita perhatikan model pemanggilan Lewi ini mirip dengan pemanggilan 4 murid Yesus yang pertama, yaitu Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Kesamaan mereka sama-sama dipanggil saat mereka sedang melakukan pekerjaannya atau ada di tempat kerja mereka. Misalkan Simon dan Andreas dipanggil saat mereka sedang melemparkan jala atau menebarkan jala ke danau. Sedangkan Yakobus dan Yohanes dipanggil saat mereka membereskan jala di dalam perahu. Lewi pun demikian. Ia sebagai pemungut cukai sedang duduk di rumah cukai atau di kantor cukai. Berarti juga sedang bekerja. Kesamaan kedua kita bisa lihat adalah tentang kesegeraan mengikut Yesus. Baik Andreas, Simon, Yakobus, Yohanes, Lewi menunjukkan kesegeraan mengikut Yesus.
tidak pikir panjang saat Yesus memanggil mereka. Kalau kata orang Jerman bilang sakndang saknyet. Langsung, ya, tidak berpikir panjang, segera. Tidak ada waktu lagi untuk menggumuli dalam doa. Ya, kalau pemanggilan penatua, ya, pemanggilan sebagai pengurus komisi, pemanggilan pendeta, itu kita diminta untuk menggumuli dulu dalam doa. Tetapi ini sakndang saknyet. Lewi langsung dikatakan, maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Kita bisa lihat di ayat yang ke-14. Tidak sempat ada sesuatu tindakan selain segera mengikut Yesus. Di sini menunjukkan, saudara, bahwa pribadi Yesus sekali lagi bagi orang-orang pada waktu itu sangat menarik perhatian. Dan Injil Kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus rupanya juga menjadi daya tarik yang luar biasa. Sehingga Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan Lewi sekarang mengikut Yesus dengan segera. Konflik terjadi saat Yesus mengambil langkah untuk makan di rumah orang itu. Yang dimaksud adalah Lewi. Di rumah Lewi banyak orang ternyata yang sudah berkumpul, yaitu teman-teman pemungut cukai lainnya dan orang berdosa. Nah, di sini kita tidak tahu orang berdosa itu siapa saja atau dosa apa saja yang dilakukannya. Jadi pemungut cukai yang lain dan orang berdosa rupanya sudah berkumpul di rumah Lewi. Tetapi wajar juga, saudara, dikatakan di ayat 15, kemudian dan seterusnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Jadi kita tidak bisa lagi membedakan mana yang berdosa dan tidak berdosa. Tetapi semua berkumpul di rumah Lewi, pemungut cukai itu. Tetapi memang yang disoroti oleh Markus adalah pemungut-pemungut cukai dan orang berdosa dalam rombongan yang mengikuti Yesus, yang bisa kita baca di ayat 15 itu. Lewi sendiri, saudara, tergolong orang berdosa karena ia pemungut cukai. Dalam masyarakat Yahudi masa itu, pemungut cukai adalah orang yang disingkirkan dalam masyarakat. Mereka tidak bisa menjadi saksi di peradilan. Ya, kalau sekarang hak politiknya itu nggak ada, gitu ya, dicabut. Mereka tidak diperkenankan masuk sinagoga. Artinya dalam persekutuan religius mereka terisolasi. Bukan karena pandemi COVID-19 terisolasinya. Tetapi karena ya keberadaan mereka sebagai pemungut cukai. Ya, tidak bisa masuk sinagoga dan mereka dipandang orang-orang yang busuk dan terkutuk. Sampai busuk dan terkutuknya ini merembet ke keluarganya. Padahal keluarganya belum tentu atau memang bukan pemungut cukai. Tapi mereka terkena kutuk dan ya kesan buruk karena mereka keluarga dari Lewi, sang pemungut cukai. Disinilah konfliknya, yaitu tepatnya saat ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu. Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, kita bisa lihat di ayat yang ke-16. Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Itu kata ahli Taurat dari golongan Farisi kepada murid-muridnya. Mengapa Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus yang mendengarnya langsung merespon dan berkata kepada ahli-ahli Taurat itu. Di ayat yang ke-17 saya bacakan. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa.
Saudara-saudara, ada 3 hal yang tersirat dalam jawaban Yesus, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yang pertama, Yesus menjelaskan maksud kedatangannya bahwa ia datang untuk memanggil orang berdosa. Berita Injil Kerajaan Allah yang membebaskan ini juga ditujukan kepada mereka yang berdosa. Seperti kata Yesus, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kita lihat, bandingkan dengan Markus 1 ayat 15. Saat Yesus memulai pelayanan di Galilea, Yesus berkata demikian. Markus 1 ayat 15. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Pemungut cukai dan orang-orang berdosa inilah yang harus dipanggil agar mereka bertobat dan percaya kepada Injil. Orang berdosa juga punya kesempatan yang seluas samudra untuk menerima panggilan pertobatan dari Allah Bapa sendiri melalui Yesus Kristus. Kita semua mendapat panggilan untuk dikasihi dan tinggal dalam kerajaan Allah. Jadi prinsipnya kita diberi pemahaman di sesuatu yang tersirat pertama ini dari jawaban Yesus, bahwa ayo pandanglah setiap orang lain dengan kasih Allah, bukan penghakiman. Yang kedua, saudara, yang tersirat dari jawaban Yesus adalah Yesus tidak menutup mata bahwa ada orang-orang yang setia pada Taurat dan mendapatkan kesempatan untuk hidup setia dan hidup kudus di hadapan Allah. Ada yang begitu berjuang. Namun Yesus juga tidak menutup mata. Di sisi lain juga ada orang-orang yang melenceng jalannya dari jalan Allah. Dan hidup makin jauh dari Allah dengan melakukan berbagai macam dosa. Namun kedua kelompok ini tidak perlu saling mengasingkan atau saling menarik diri atau diasingkan, gitu ya. Nah, tetapi pada zaman itu orang-orang membuat satu sistem, khususnya oleh imam-imam, diatur gitu. Orang-orang yang suci, dia boleh beribadah seperti tadi saya katakan ke sinagoga atau ke Yerusalem, sedangkan orang berdosa dia tidak boleh punya akses ke ruangan itu. Nah, Yesus di sini titiknya, konfliknya tidak setuju dengan sistem masyarakat yang seperti itu. Disinilah Yesus mengkritik ahli Taurat secara tidak langsung dan sistem masyarakat Yahudi pada waktu itu yang memisahkan masyarakat berdasarkan kemurnian. Jadi mereka yang merasa murni menyingkirkan mereka yang berdosa. Seperti yang sakit, sebelumnya kita baca, kerasukan setan juga. Orang yang kusta di pasal sebelumnya yang kita baca juga. Dan orang-orang berdosa seperti pemungut cukai ini. Yesus berharap mereka bisa hidup bersama. Ke sinagoga bersama, itu logikanya ya. Kemudian mereka juga bisa makan bersama. Justru di tengah ketidakterpisahan inilah bisa makan bersama, bisa ke sinagoga bersama, tidak saling mengasingkan, kesempatan untuk memberitakan berita kerajaan Allah agar orang yang berdosa ini bertobat, orang yang sakit atau lepra atau kerasukan setan ini mendapatkan anugerah Tuhan. Justru saat-saat pertemuanlah mereka itu akan mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam berita pertobatan, untuk dikasihi, untuk kembali kepada jalan kerajaan Allah. Jadi kita juga diberi pemahaman bahwa pandanglah orang lain dengan kasih, bukan penghakiman. Sekali lagi,
Ya, jadi di atas tadi yang tersirat pertama, pandanglah bahwa semua orang itu berhak menerima kasih Allah, bukan penghakiman atau diasingkan. Justru Yesus datang untuk mengembalikan orang-orang yang terasing ini di kelompoknya, ya, di masyarakat Yahudi itu, supaya mereka bisa merasakan suasana kerajaan Allah dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi jangan saling menghakimi satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, yang sesuai dengan tema PA kita, tuan rumah bagi para pendosa. Coba kita perhatikan di ayat yang ke-15, dikatakan, kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu. Menurut saudara, kalimat ini maksudnya apa? Dalam kalimat itu, Yesus makan di rumah orang itu, yaitu Lewi. Posisi Yesus di sini adalah di rumah orang itu dan makan. Yesus bersama murid-muridnya di rumah orang itu, posisinya itu. Dengan kata lain, Yesus dan murid-muridnya di rumah orang itu, di rumah Lewi, ya, menjadi tamu. Lewi lah tuan rumah, ya, dari Yesus dan murid-muridnya pada jamuan makan itu. Di kalimat ayat 15, kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, gitu. Nah sekarang saudara kita lihat di ayat 16. Dikatakan pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi itu melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu. Nah ini kalimat ini yang kita soroti. Bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu. Di ayat yang ke-16 ya. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu. Dikatakan berkatalah mereka kepada murid-muridnya. Ini kesan ya, kesan orang Farisi yang ahli Taurat itu. Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu? Apa arti ungkapan ahli Taurat itu? Bahwa mengapa ia makan bersama-sama pemungut cukai dan orang berdosa itu? Dikaitkan dengan kalimat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu. Apa maksudnya? Ya, benar. Ahli-ahli Taurat memposisikan Yesus sebagai seorang guru yang suci. Yang sedang makan dengan atau bersama pemungut cukai, termasuk orang Lewi atau termasuk Lewi. Dan juga orang berdosa pada waktu itu. Menurut ahli Taurat yang orang Farisi, seharusnya tidak. Jadi sebagai guru, sebagai orang suci, sebagai orang yang diposisikan tinggi oleh ahli Taurat yang orang Farisi ini, Yesus itu punya kuasa. Kuasanya itu bisa makan, bisa tidak makan bersama Lewi, pemungut cukai dan orang berdosa itu. Nah artinya apa juga di balik itu? Bahwa Yesuslah tuan rumah. Karena kedudukan Yesus yang dipandang atau yang diidentifikasi oleh ahli Taurat yang orang Farisi itu. Yesus kok makan? Katanya dia orang yang berkuasa dari Allah. Berarti kan orang yang dihormati, sang guru, orang yang suci. Kok makan bersama pemungut cukai Lewi dan orang berdosa itu? Yesus diposisikan sebagai orang yang punya kuasa. Seharusnya tidak makan. Yesus punya kuasa untuk tidak makan bersama mereka gitu. Nah tetapi Yesus justru memilih makan bersama mereka. Dengan perkataan tadi bahwa aku datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi untuk orang yang sakit, untuk orang yang berdosa. Yesus punya kuasa untuk tidak makan bersama Lewi pemungut cukai dan orang berdosa.
tetapi Yesus memilih makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Di sini Yesus menjadi tuan rumah bagi para pendosa, termasuk Lewi dan pemungut cukai. Bagian ini adalah tindakan Yesus yang mengajak ahli-ahli Taurat dan murid-murid Yesus dan juga kita semua sebagai murid-murid Yesus zaman sekarang untuk selalu memiliki tindakan terbuka sebagai tuan rumah bagi siapapun juga. Kabarkanlah Injil Kerajaan Allah, kasih, persahabatan, dan berkat dimanapun juga. Syaratnya apa? Membuka diri. Memposisikan diri kita sebagai tuan rumah bagi siapa saja. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur GKI Taman Cibunut Bandung sampai sekarang terus menjadi tuan rumah bagi saudara-saudara kita yang masih memerlukan kebutuhan makan sehari-hari, baik dalam bentuk natura ataupun dalam bentuk uang. 2 minggu sekali karena terkena krisis pandemi COVID-19 ini. Dan saya berharap juga GKI Taman Cibunut Bandung jangan sampai berhenti. Ya, kita terus membuka diri sebagai tuan rumah untuk membuka makanan ya atau bantuan kepada mereka yang kesusahan. Saya juga mengajak untuk anggota jemaat lain yang memiliki rezeki, jangan pernah bosan dan tanggung-tanggung menjadi tuan rumah yang berkuasa memberikan sesuatu yang kita miliki kepada siapapun, terkhususnya kepada mereka yang susah. Dan dalam Injil hari ini juga memberi kepada kita sebuah konteks di tengah-tengah bencana banjir yang terjadi di Pamanukan salah satunya. Saya mendengar kabar GKI Pamanukan juga membuka diri. Gerejanya atau gedung gerejanya itu dibuat untuk pengungsian. Tetangga-tetangga sekitar, penduduk sekitar yang bukan hanya orang Kristen untuk tinggal di gedung gereja mengungsi. Dan mereka juga buka dapur umum untuk memberi makan dan makanan-makanan itu disuplai ke tempat-tempat yang masih banjirnya katanya sedengkul dan sedada. Ya, mereka mensuplai makanan-makanan itu. Dan saya berharap GKI Taman Cibunut, Klasis Bandung, GKI yang ada di Klasis Bandung, dan para dermawan juga mendukung GKI Pamanukan ini menjadi tuan rumah ya di tengah-tengah musibah banjir di Pamanukan, di lingkungan sekitarnya juga. Biar banyak orang merasakan cinta kasih dan tetap tangguh semangat di tengah situasi yang banjir. Dan setiap pribadi kita, saya, saudara semua, sebagai seorang pribadi, saya sebagai seorang ayah, seorang pribadi, tetap menjadi tuan rumah bagi anak-anak kita. Ya, kalau saya dengar cerita orang lain dan saya mengalami sendiri, anak-anak kita ini sekarang tumbuh makin lama makin dewasa, punya pikirannya sendiri. Kadang-kadang seperti lagu Sejauh Timur dari Barat, ya kita dengan Allah hubungannya, lalu dosa kita dihapuskan gitu ya. Pemikiran kita di Barat, pemikiran anak kita di Timur, ya nggak ketemu. Akhirnya Allah, udahlah biarin begitu. Jangan biarin, tetaplah menjadi orang tua yang ramah, ya, yang terbuka. Yang mengasihi anak-anak kita yang memiliki pikiran di timur tidak sama dengan kita pikiran di barat. Tetaplah dukung mereka. Pasangan suami istri tetaplah terbuka, ya, menjadi tuan rumah bagi kekasihnya itu, bagi suami atau istrinya. Yang sekarang mungkin sudah banyak perubahan. Berubahan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ya itu mengembang ke sana kemari. Ya mungkin juga makin banyak kepengen, mungkin banyak apa tingkah laku yang tidak kita suka. Tetaplah kita menjadi pasangan yang ramah satu dengan yang lain, menjadi tuan satu dengan yang lain. Begitu juga di tengah kepemimpinan gereja, majelis jemaat. Kepemimpinan ini juga bisa kita
wujudkan sebagai tuan rumah yang ramah juga. Tuan rumah yang menerima siapa saja gitu. Ya, ada kritikan yang bagus, yang kadang-kadang menjelekkan, kita terima semuanya dengan penuh kasih sayang gitu. Hanya dengan menjadi tuan rumahlah kita bisa memimpin. Hanya menjadi tuan rumah yang bisa ramah kepada siapa saja. Yang tidak cepat jengkel gitu ya, tidak cepat marah. Kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Ramah di tengah kehidupan keluarga, menjadi tuan rumah di tengah kehidupan bergereja dan masyarakat, itulah panggilan kita semua. Selamat menjadi tuan rumah yang baik bagi siapapun juga. Amin. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur. Bentuklah kami supaya bisa menjadi pribadi yang mencerminkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Cinta kasih dan keramahan dalam kehidupan kami. Menjadi tuan rumah bagi siapapun yang ada di sekitar kami. Kami serahkan ya Tuhan kekuatan dan keberadaan kami. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana khususnya banjir di mana-mana. Termasuk di Pamanukan. Biarlah GKI Pamanukan bisa menjadi tuan rumah yang baik dan kami semua bisa mendukungnya. Kami serahkan kepada Tuhan segala pergumulan-pergumulan kami, juga termasuk pemerintah kami. Kami berserah ya Tuhan, tolonglah kami supaya mampu membuka diri sebagai tuan rumah bagi siapapun juga. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kongsi Pacai. Kongsi Pacai, Sinwan Kuala ya Pak Sartono. Ya, terima kasih. Ya, xie. Walau nikah, Kongsi Pacai, Sinwan Kuala ya. Ya, xie. Mari, Bu Yesi, hanya. Kongsi Pacai, Sinwan Kuala. Ya, terima kasih. Ya, sampai jumpa. Kongsi Pacai, Sinwan Kuala.